Kenapa saya bilang kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Kejatuhan dosa, kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia terikat dalam dosa, membuat manusia terjajah di dalam dosa. Kalau Indonesia 79 tahun yang lalu merdeka dari jajahan para penjajah, kalau kita semua ini sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Kejadian pasal 3, manusia sudah terjajah, terikat, hidup dalam kutuk dan hukuman. Tetapi 2000 tahun yang lalu kita perlu tahu bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk datang memberitahukan kebebasan, kemerdekaan, kelepasan di dalam Yesus. Dengan dia melakukan perkara-perkara besar buat kita yang kita senantiasa rayakan setiap tahun, mulai daripada kelahirannya. Lukas pasal 2 mencatat ayat 8-10 dikatakan, jangan kamu takut sebab ada kesukaan besar bagimu, telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud. Artinya karena dosa manusia hidup dalam tekanan, dalam perbudakan, dan manusia hidup dalam ketakutan. Kenapa ketakutan terjadi pada manusia? Karena manusia sudah kehilangan status, manusia sudah telanjang. Artinya manusia sudah kehilangan tujuan, tidak lagi terkoneksi dengan surga. Manusia hidup dalam kutuk, hukuman, penderitaan, dan terjajah oleh dosa. Yesus Kristus datang memberitahukan, jangan kamu takut. Kenapa? Sebab ada satu pribadi, Yesus Tuhan kita, yang terlalu sanggup untuk membebaskan, melepaskan kita daripada ikatan dosa. Jadi kalau hari ini kita merayakan bersama perayaan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tetapi yang terpenting adalah marilah kita mengisi hidup kita keselamatan yang Tuhan berikan, kebebasan yang Dia sudah berikan. Dengan kita mengisi, dengan kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi umat Tuhan yang ada di daerah, di desa Wakan, hari ini kita mendengarkan lagi kabar sukacita, kabar yang membuat kita senantiasa diberikan kekuatan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan. Karya kuasa kasih Kristus Yesus, Dia lahir bagi kita, mati bagi kita, naik ke surga buat kita, dan Dia sudah mempersiapkan tempat buat kita nanti. Pada saat kita nanti, pada hari yang Tuhan tentukan, jadwal untuk kita mengalami kematian, Alkitab katakan kita sudah punya tiket keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi nanti pada saat kalau mungkin Dia akan datang, dan memang Alkitab mencatat pasti Dia akan datang kali yang kedua. Alkitab katakan sesungguhnya pada saat Tuhan Yesus datang, maka orang-orang yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit, dan kita yang masih hidup akan terangkat ke surga. Kami berharap, kita semua berharap, semua masyarakat yang ada di desa Wakan tidak ada yang tertinggal, semua akan terangkat ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan. Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman, karena Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kita. Artinya kuasa kasih Kristus telah memerdekakan kita semua, telah membebaskan kita semua. Tetapi untuk kita benar-benar merdeka, kita harus kerjakan kemerdekaan itu. Artinya mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan keselamatan? Keselamatan dikerjakan dengan setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Saudara dengar, kemerdekaan Dia sudah berikan. Artinya kita tidak ada keperambahan lagi, saudara. Saya minta tolong bisa. Oke. Ya. Saudara, pada waktu dosa masuk pada manusia, manusia itu ada keperambahan seperti ini. Ya, ini keperambaan. Oke, ini adalah keperambaan karena dosa. Alkitab bilang, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah yang keluar dari kata Tuhan, maka inilah yang harusnya kita pikul, yang harus kita alami. Maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu, engkau hidup dalam kutuk, hukuman, penderitaan, hidup dalam tekanan, tidak punya pengharapan
tujuan, tidak ada keselamatan. Inilah kuk perambaan yang terpasang kepada manusia, dan kita tidak mampu dan sanggup melepaskan kuk perambaan ini. Tidak ada manusia satupun yang mampu untuk melepaskan kuk perambaan yang sudah terpasang seperti ini. Kuk perambaan ini sudah terpasang sehingga hidup kita setiap hari hidup dalam penderitaan, dalam tekanan. Hidup kita senantiasa tidak berdaya. Hidup kita bukan cuma tidak berdaya, kehilangan status. Hidup kita tidak boleh kehilangan status. Hidup kita rusak gambar karena ada kuk perambaan. Ini tekanan hidup yang kita alami semua awalnya. Tetapi kita perlu tahu, di dalam Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini, Dia mengangkat kuk perambaan ini. Dia melepaskan kita, Dia membebaskan kita semua. Sehingga di dalam Yesus kuk perambaan dilepaskan. Artinya semua belenggu dipatahkan, kutuk hukuman dibebaskan. Yesus berkata pada saat Dia tergantung di kayu salib, sudah selesai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sudah selesai. Apa yang Dia selesaikan? Yang Dia selesaikan adalah kita yang dulunya ada kuk perambaan, ada kutuk hukuman, penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit. Dia selesaikan. Hidup dalam damai, sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Ada jawaban, ada kepastian, ada hidup kekal. Dia sudah selesaikan. Bilang haleluya. Jadi karena itu umat Tuhan, jangan lagi kita diperbudak, diperhamba oleh kuk perambaan itu. Mana yang tadi? Saudara dengar, kuk perambaan ini sudah dilepas, sudah terlepas. Doi semua itu. Jadi jangan lagi kita ambil ini terus kita pasangkan ke sini. Kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan. Karena itu kita diajar, kalau kami ada di sini, Tuhan membawa kami kembali ke sini berkali-kali dalam rangka UI, bahkan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Kita diingatkan, kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita sudah punya tujuan hidup. Kuk perambaan sudah dilepas, sudah terputus hubungan. Jadi artinya kita sudah dibebaskan. Jangan lagi kita memakai kuk di sini. Saudara, Anda akan bertanya pada saya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa terpasang kuk di sini? Dengar, kuk terpasang akibat daripada kita terpengaruh oleh karena pengaruh dari setan. Ingat saudara, setan itu pencipta perseteruan, setan pencipta tekanan, setan pencipta depresi, stres, setan pencipta ketakutan. Karena itu kita diajar Tuhan bahwa kalau engkau sudah merdeka, sudah dibebaskan, Tuhan ingatkan kita, karena itu jangan kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu khawatir, haraplah pada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Itu caranya untuk Anda tidak memasang kuk lagi di hidup saudara. Saudara tahu, ketika kita dalam rumah tangga mengalami kehancuran, perceraian, berarti kuk ini kita kembali pasang. Orang-orang yang memasang kuk di dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang senantiasa meresponi pengaruh dari iblis. Saudara, contohnya orang-orang yang memakai kuk perambaan itu adalah di dalam hatinya tidak bisa di dalam hatinya menyimpan dendam, tidak mengampuni. Itu ada kuk perambaan. Kehidupan kita yang menyimpan dendam itu kuk perambaan. Orang-orang yang masih setiap hari masih egois, masih sombong, masih angkuh, itu adalah gereja, ada pribadi-pribadi yang masih terpasang kuk perambaan. Tapi bukan di sini. Yang tidak ada di sini, saudara. Di sini yang tidak ada yang mau mengaku. Aman semua di sini. Ya. Jadi Alkitab bilang kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi kita diperbudak memakai kuk perambaan itu. Bagaimana caranya kita memakai kuk perambaan? Ketika kita membuka celah, waktu kita membuka celah di pikiran kita, hati kita, perkataan kita, kita menghadirkan kembali kuk yang terpasang di sini.
Kami ada di sini menjadi alatnya Tuhan, mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita masyarakat gereja Tuhan yang ada di Desa Wakan. Percayalah hari ini tidak ada kuk lagi dalam hidup saudara, kuk perambahan, tapi sudah ada kasih karunia anugerah Tuhan, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan di dalam Yesus. Katakan amin. Karena itu Alkitab katakan, jagalah hatimu, miliki pikiran-pikiran surgawi. Saya minta pegang mic satu orang. Jadi supaya kita tidak terpasang kuk kembali, supaya kita tidak hidup dalam kutuk hukuman kembali, artinya supaya kita tidak lagi diperbudak oleh kuk itu, Tuhan ajarkan jaga hidupmu di hatimu, karena di hatimu pusat kehidupan. Pusat kehidupan memulai dari hati. Dari hati. Nah saudara, setan hanya mempengaruhi kita agar kita membuka celah. Caranya gimana? Pada waktu Anda meresponi pengaruh iblis, kita mungkin mudah menyimpan amarah, kita tersinggung, kita simpan dendam. Berarti kita senantiasa kembali memasangkan kuk dalam hidup kita. Tapi hari ini kita diajarkan Tuhan. Mulai hari ini, Filipi 4 ayat 8. Bisa baca? Bisa baca firman Tuhan. Jadi masyarakat umat Tuhan yang ada di Desa Wakan, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. 79 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang kita dapatkan itu dari hasil pengorbanan para pejuang-pejuang pahlawan kita yang berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan dalam Yesus bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha kita, tapi kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Keselamatan cuma karena kasih karunia, cuma karena anugerah Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Karena itu kita diajarkan untuk memiliki kehidupan yang betul-betul merdeka. Rahasianya adalah jangan membuka celah di pikiran saudara, perkataan dan hati saudara. Tetapi mari kita konsumsi semua perkara-perkara surgawi untuk kita benar-benar mengalami kelegaan, kemerdekaan. Karena saudara, iblis itu hanya membuat kita kembali terikat dengan cara kita terpengaruh, jiwa kita mulai goncang. Orang stres itu jiwanya goncang. Karena itu kita diajar Tuhan, jangan konsumsi hal-hal yang membuat kita stres. Oma-oma yang diberkati Tuhan, kalau dengar anak-anak yang cucu-cucu pemulu-mulu kadang-kadang menyakiti, jangan simpan di hati. Nah, biasanya tuh anak-anak dan cucu-cucu kalau berkumara dengan oma dan opa, no bilang sokuno kok oma dan mama dan papa. Saudara jangan simpan di hati, ya. Karena kalau torong simpan di hati berarti torong kembali terpasang kuk perambahan. Ayatnya tolong dibaca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, masyarakat umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Desa Wakan, dengarkan baik firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, karena engkau telah dimerdekakan, karena engkau telah diberikan jalan keluar, jawaban kepastian hidup kekal selama-lamanya. Karena itu pikirkanlah semua perkara-perkara dari surga yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Itulah konsumsi anak-anak Tuhan, warga surga yang telah dimerdekakan. Kita ini sudah dimerdekakan, sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan daripada Allah. Karena itu sifat hidup kita atau kehidupan kita harus mempunyai prinsip-prinsip hidup, prinsip surga, harus punya pola hidup, pola surga. Karena kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh karena kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini saudara, kalau ada di hidup kita masih tersimpan hal-hal yang mengakibatkan kita masih mengalami kegoncangan jiwa karena tekanan batin, karena ada hal-hal yang kita pikirkan, yaitu hal-hal yang menyakiti, lepaskan semua, bebaskan semua. Kita tidak mau lagi ada pada kuk perambahan. Kita sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Alkitab bilang, karena itu marilah engkau menikmati kebebasan yang Tuhan sudah berikan, menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Mazmur 37 ayat 23.
Mazmur 37 ayat 23, luar biasa respon dari masyarakat yang ada di desa Wakan. Saya lihat ada oma-oma yang tetap masih kuat berdiri. Oma-oma 70 tahun, 80 tahun mungkin masih kuat berdiri. Justru yang duduk ini adalah oma-oma muda. Oke, Mazmur 30 luar biasa dan remaja ini. Harapan bangsa, kami akan berdoa buat mereka supaya mereka punya benih-benih ilahi. Kami tadi ada di sekolah SMA 1 Motoling, dan karena itu misi yang Tuhan berikan buat kami untuk menjangkau generasi muda. Karena kenapa? Karena generasi muda sedang dalam incaran iblis, untuk iblis pasang kuk perambahan buat mereka sehingga mereka kehilangan masa depan. Tetapi Tuhan membawa kami semua, kita semua diingatkan, orang-orang tua semua, mari kita senantiasa memberikan support buat anak-anak. Saudara ingat baik-baik, orang-orang tua yang diberkati Tuhan, jangan lepaskan kutuk buat anak-anak ini dengan cara perkataan saudara. Perkataan kita kadang-kadang tidak salah bilang, peso ini anak ini. Saudara ingat kalau orang tua bilang peso ini anak, apalagi kalau orang tua bilang nggak sama dengan yaki, oh berarti mama sama dengan gorila, papa sama dengan gorila, ya kan? Kadang-kadang kita tidak sadar ngomong kepada anak-anak melepaskan kutuk. Kita memang harus mendidik mereka, tapi jangan lepaskan kata-kata yang mengikat dalam roh mereka. Saudara tahu, saya sudah bilang tadi di beberapa sekolah, kami pelayanan di penjara, ada penjara anak di Tomon, itu orang yang mereka masuk di penjara itu umur 13 dan 15 tahun. Anda bayangkan sudah masih umur 15 tahun kasus pembunuhan. Pada waktu kami tanya kenapa ini masih begini membunuh, karena mereka bilang, orang lihat orang tua. Orang tua mereka itu mereka lihat setiap hari berkelahi. Tiap hari mereka dengar kata-kata orang tua mereka, bukan kata-kata yang manis. Apalagi kalau orang tua sebuah kumala, anak DP sasaran. Dia memakai DP anak, dia cambuk DP anak, itu anak jadi kepahitan. Nah, itu kepahitan itu terpasang tuh perambahan, sehingga anak-anak ini jadi anak-anak yang keras, anak-anak yang liar. Tidak sekolah, akhirnya jadi jalanan, jadi anak-anak jalanan. Makanya kami panggil jalanan, cari anak-anak jalanan untuk diselamatkan, datang kepada Yesus. Beri tepuk tangan yang mulia begitu. Jadi generasi muda ini harus ada benih-benih ilahi buat mereka, untuk mereka bisa tangkap benih ilahi itu. Makanya kami ke sekolah-sekolah agar mereka itu bisa ada benih ilahi yang mereka dapatkan lewat firman Tuhan. Benih itu akan bertumbuh sehingga Roh Kudus akan menginsafkan mereka, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak muda yang mengerti tujuan hidup mereka, bahwa masa depan mereka semua ada dan tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena sekarang banyak anak muda hilang masa depan. Waktu masih kecil begini, tanya pada orang, mana mau jadi apa kalau besar? Oh, ada bilang presiden, ada jadi menteri, ya, ada jadi jenderal. Tapi setelah besar bukan menteri, bukan jenderal, tapi preman, saudara. Perempuan, cewek jual diri. Sekarang sudah banyak generasi muda gagal, hancur. Apalagi dengan kecanggihan dunia sekarang yang mempengaruhi anak-anak muda ini, saudara, sehingga mereka terikat dengan seks, narkoba, minuman keras. Haleluya. Sekarang masih ingus sebetunangan, masih balap tuh ingus, kita sayang pada dia. Masih ewe sebaku-baku sayang, oh darah Yesus. Kita perlu mendoakan mereka. Puji Tuhan, kita ada di sini lagi untuk mendengarkan firman Tuhan ini, karena dalam nama Yesus tidak ada dalam kehidupan mereka anak ini masih terikat, masih ada perambahan. Kami akan berdoa supaya kutuk-kutuk yang ada yang kita tidak sadar itu akan dilepaskan, dibebaskan, karena kita tahu dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Bilang haleluya. Sampai kita lupa suruh baca ayat tadi, ayat di mana ini? Mazmur 37 ayat 23. Kita istri yang baca-baca, saudara. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Terus, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Alkitab bilang karena engkau sudah dimerdekakan, maka Tuhan ajarkan, karena itu pikirkan perkara-perkara surgawi. Mari konsumsi hal-hal surgawi dalam hidup kita. Isi hati dan pikiran kita dengan begitu banyak makanan-makanan surgawi.
Yang kedua, kalau kita sudah dimerdekakan, mari kita sadar bahwa hidup kita itu kalau sudah dimerdekakan berarti hidup kita milik Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan. Perjalanan hidupmu itu Tuhan yang lebih tahu. Dia yang lebih tahu untuk membuat engkau menjadi anak Tuhan yang akan menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena itulah kita perlu menyadari Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidupku, Engkaulah sumber hidupku, Engkau segala-galanya bagiku. Bahwa hidupku diatur oleh Tuhan. Anak-anak muda, masa depanmu diatur oleh Tuhan. Rumah-rumah tanggamu diatur oleh Tuhan. Ekonomimu diatur oleh Tuhan. Perkebunanmu diatur oleh Tuhan. Desa ini diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang atur, berarti Dia mau atur yang terbaik. Dia mau bikin yang terbaik. Bilang haleluya. Karena sesungguhnya kita katakan, sesungguhnya rancanganku bagimu bukan rancangan kehancuran, kegagalan. Rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Alkitab katakan karena engkau telah dimerdekakan, Tuhan punya rancangan dan rencana yang terindah buat kita. Agar rumah tanggamu hidup rukun dan damai. Agar masa depanmu tetap terjaga. Agar engkau tetap sehat dan kuat. Kalau Anda ada di sini sedang sakit, pasti disembuhkan. Jika Anda sedang lemah, pasti dikuatkan. Karena hari ini kita punya tema kemerdekaan sejati tercipta bagi kita di desa Wakan. Bilang merdeka. Haleluya. Haleluya. Bilang sama-sama, aku merdeka. Aku merdeka. Di dalam Yesus. Bilang lagi sama-sama, merdeka. 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 Bilang, beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini ada pesan surga di hari kemerdekaan. Yesus Tuhan telah memerdekakan kita. Jadi karena itu jangan lagi hidupmu diperbudak dalam kuk perabaan. Jika Anda ada sesuatu yang kau simpan di hati, saudara, lepaskan dan bebaskan. Saudara, saya percaya kalau ada sesuatu yang kau simpan di hati pikiranmu, engkau tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena kita menyimpan sesuatu itu membuat Anda menjadi kerdil. Anda tahu kerdil, saudara? Jadi kita mengalami kehidupan yang terpuruk. Nah, tanda-tanda orang menyimpan dendam dan paling di mana? Di pemuka sama dengan popaya tono. Kalau tidak percaya, lihat kiri kanan. Ya, jangan simpan dendam, jangan simpan sesuatu. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Karena di akhir zaman sudah tahu ada banyak perseteruan terjadi. Mama mantu dan papa mantu, anak dengan orang tua, cucu dengan orang, dengan opa dengan oma, birman A, birman B, itu banyak sekali terjadi hal-hal yang membuat kita tidak merdeka. Saya kasih contoh, sudah kalau orang menyimpan sesuatu, dia tidak merdeka. Saya mau kasih tangan, dapat lihat sekali dia kehidupan. Kalau orang kasih tangan, kelihatan kita merdeka, tidak simpan sesuatu. Begini saudara, Pak, minta tolongin cowok atau cowok pakai topi. Kalau kita merdeka, bebas, sukacita, maka waktu kasih tangan bilang begini, coba situ Pak. Ya, shalom. Lihat tuh muka begini, puji Tuhan, sehat-sehat, kuat, luar biasa. Masih cowok ganteng. Ini merdeka, ini bebas. Tapi kalau kita kasih tangan begini, tuh, coba, mata di sana. Ini tidak jelas. Ini mau lihat tuh muka, karena ada simpan dendam. Contoh hari Natal, pibuku apa? Sama hari Natal nih. Muka di sana berarti ada sesuatu tidak jelas. Puji Tuhan, Tuhan berikan pasangan yang terbaik, orang Amerika. Luar biasa, ya. Jadi jangan kita menikmati hidup yang terbelenggu. Bebaskan, saudara. Jangan simpan sesuatu, bebaskan. Anda boleh simpan sesuatu asal yang berharga. Contoh simpan emas, simpan uang, tabung, simpan. Ya, tapi kalau mau tabung jangan konjudu, saudara, ya. Jadilah gereja yang merdeka, yang bebas. Jangan simpan sesuatu. Rumah-rumah tangga kita sudah dimerdekakan, sudah diberkati. Jangan menjadi rumah tangga yang masih hidup dalam ikatan dan terjadi penjajahan. Ingat, kalau suamimu tiap hari mabuk di rumah, berarti istri sedang berada pada jajahan Pontius Pilatus. Kalau istrimu, suami kalau di rumah udah pada istri tiap hari menggonggong mulu bebek tiap hari, bukan jadi istri penolong tapi istri penggonggong, berarti suami di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Tidak merdeka itu, saudara. Bebaskan, lepaskan semua. Ingat baik-baik, di dalam Yesus kita sudah dimerdekakan, sudah ada kelepasan, sudah ada kelegaan. Caranya adalah setiap hari konsumsi pikiran surgawi. Firman Tuhan direnungkan tiap hari. Ada doa-doa yang dinaikkan supaya benar-benar kita menikmati kemerdekaan di dalam Yesus Tuhan. Biar sama-sama haleluya. Haleluya. Biar di negeri ini, di desa ini, Tuhan akan pulihkan rumah-rumah tangga. Rumah-rumah tangga akan diberkati. Ada pemulihan-pemulihan. Kalau ada suami istri baku balas berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada kitab antar Biman A, Birman B, ada baku marah, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada pengerja gereja, bahkan penatua dan sebagainya, ada baku marah, dipulihkan oleh Tuhan. Negeri ini diberkati Tuhan. Negeri ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan nih pria bagi Tuhan lagi, saudara. Ingat, jangan lagi kita diperbudak, jangan lagi dalam tekanan, jangan lagi menutup tas tadi. Hah? Di belakang. Sebuang. Oh, nah apa lagi? Saudara, jangan lagi Anda terpengaruh dan akhirnya ini kembali terpasang seperti ini, saudara. Tidak enak tuh hidup kalau begini tiap hari. Saudara tahu tanda-tanda orang punya keuperamaan? Ingat, banyak mengeluh tiap hari. Orang kalau mengeluh di pemuka biasa, saudara. Anda sudah pernah lihat orang bersungut-sungut di pemuka kon cerah-cerahnya? Tidak mungkin. Kalau cewek-cewek putus dan cowok-cowok dia di pemuka, memang sedih sekali. Kalau sedih itu berarti ada sesuatu yang tersimpan. Kita mesti bebas, kita mesti sadar kemerdekaan Tuhan sudah berikan, dan hidupmu itu diatur oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang lebih tahu memberi jawaban, memberi kepastian buat kita. Jika Anda sakit, Dia lebih tahu menyembuhkan sakit saudara. Jika Anda mengalami tekanan ekonomi, Tuhan lebih tahu untuk memberkati saudara. Jika Anda punya utang, mesti bayar. Tuhan tahu memberkati saudara supaya utang Anda bisa dibayar. Artinya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan saja kita mengalami kemerdekaan dari belenggu ikatan, tapi betul-betul kita menikmati hidup ini. Jadi iblislah pencipta kehidupan kita yang penuh tekanan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang diberkati Tuhan, apalagi ibu-ibu, kalau Anda sedang makan di rumah makan, di tempat itu Tuhan, terus ada ibu satu mau baca cerita, dengar-dengar juga dia mau bilang, kalau dia mau bawa mulu, jangan dengar. Ada gua mau bilang pangana, nggak tahu tuh ibu ini, berarti ini dia mau lepaskan virus. Jangan terima, bilang nggak ada jatuh terima. Tapi kalau ada orang mau berbicara kepada saudara untuk memberitahukan kebenaran, damai, sukacita, terima itu. Itu konsumsi surgawi. Amin, saudara. Demikian juga waktu kita bangun pagi, saudara. Saya percaya gembala kita, pendeta kita, pendatua sering memberitahukan kebenaran. Selalu, pasti selalu. Kalau Anda bangun pagi-pagi, jangan saudara tahu Anda bangun tidak berdoa. Waktu tidur malam juga tidak berdoa. Nah, orang kalau dia tidur malam tidak berdoa, iblis kasih mimpi jahat. Waktu dia mimpi jahat malam, dia buka Facebook pagi-pagi, dia status mimpi jahat. Karena makan nasi jahat. Kalau Anda tidur tidak berdoa, mimpi buruk. Pada waktu mimpi buruk, bangun pagi-pagi, sudah lihat, kita tidak sadar kita ambil ini dipasang, saudara. Bagaimana caranya? Orang bangun pagi bukan berdoa, dia bilang, aduh peso itu hidup. Waktu dia bangun pagi dia bilang peso itu hidup, dia pasang untuk perambahan. Seharusnya bangun pagi-pagi mengangkat tangan di depan Tuhan, suami istri bergandeng tangan, dan Anda mulai berkata, Tuhan kau luar biasa. Aku percaya hidupku diatur oleh Tuhan, rumah tanggaku, anak-anakku diatur oleh Tuhan. Tuhan pasti memberkati aku sepanjang hari ini, sepanjang bulan berjalan, sepanjang tahun berjalan. Hidupku diberkati, hidupku dalam damai, hidupku dalam sukacita. Itu yang akan kau terima setiap hari, itu yang akan kau alami setiap hari. Jadi sekali lagi hari ini, buka hatimu, percayalah, kemerdekaan sejati sudah kita terima, sudah kita alami, karena ada kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita. Anda sudah dipindahkan oleh Tuhan dari gelap ke terang ajaib, kutuk menjadi berkat, ratapan jadi tali-talian, kematian kekal jadi hidup kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Bilang sama-sama, merdeka. Haleluya. Amin.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, semua kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Amin. Dan karena itu, buka hatimu saudara. Bapa di surga dalam nama Yesus, kami memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Indonesia sudah merdeka 79 tahun yang lalu. Tapi kami tahu juga hal yang terpenting dalam hidup kami adalah kami sudah dimerdekakan oleh kuasa kasih karunia Tuhan Yesus ketika Kau mati di kayu salib. Kau berkata sudah selesai. Karena itu, jika dalam hidup kami masih ada hal-hal yang mengikat kami, sehingga kami mengalami keadaan yang terpuruk, tertekan, tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan sejati, hari ini kami berdoa Tuhan buat masyarakat umat Tuhan di desa Tawasen, di desa Wakan. Dengar baik-baik, percayalah Tuhan ada di sini. Tangannya terulur menjamah saudara. Jika kau sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Jika kau lemah, terima pemulihan, terima kelegaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tutup mata saudara, tutup mata saudara, tutup mata saudara. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Yang sakit dengar, terima kesembuhan ilahi terjadi atasmu. Hari ini bukan nanti. Ada pemulihan terjadi atasmu, ada kelegaan terjadi atasmu, ada kesembuhan ilahi sedang kau terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ibu-ibu kami Tuhan. Lanjut umur mereka, sehat, kuat selalu, terlindung dan tetap terjaga. Rumah-rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Sehat selalu mereka Tuhan. Berkat Tuhan ada buat semua masyarakat di desa Tawasen. Damai sukacita ada atasmu. Damai itu melimpah-limpah ada atasmu. Terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati remaja-remaja ini Tuhan. Kami melepaskan berkat buat mereka. Tuhan Yesus, benih ilahi itu akan menguasai generasi muda ini, remaja-remaja pemuda ini Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka akan gagal. Tidak ada satupun mereka menjadi anak yang gampangan, tapi menjadi anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa. Kasih karunia untuk menaungi setiap kami semua. Anugerah-Mu turun di negeri ini. Desa Wakan dalam lawatan Tuhan. Desa Wakan dalam kuasa Tuhan. Desa Wakan senantiasa atmosfernya sedang diubah. Diberkati Tuhan. Pemerintahan yang ada di desa Wakan. Ketua kepala-kepala jalan, kepala lingkungan. Diberkati Tuhan. Ketua jemaat KGBM. Para penentua sama plan-plan khusus. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Tuhan. Jemaat umat Tuhan di desa Wakan. Warga besar gereja KGBM. Tuhan merawat mereka semua. Dalam damai, dalam sukacita, dalam ketenangan jiwa. Mereka terima semua dalam nama Yesus. Tidak ada lagi mereka yang ada di kekurangan. Tidak ada mereka terikat lagi. Tidak ada lagi yang sakit, hidup di dalam kekelaman. Tetapi hari ini kami percaya terjadi kemerdekaan yang sejati, terjadi kebebasan, terjadi kelegaan. Terimalah di dalam nama Yesus. Berserah kepada Tuhan. Pada Yesus, juru selamat, aku berserah. Diberkati tanah pertanian perkebunan mereka. Masyarakat dan negeri ini akan mengalami kehidupan yang makmur. Tanaman perkebunan mereka itu akan menjadi tanaman yang luar biasa. Artinya diberkati oleh Tuhan. Tanah perkebunan diberkati, rumah tangga diberkati Tuhan. Atmosfer desa Wakan penuh suasana surga. Tidak ada lagi percekcokan, tidak ada iri hati, dendam, amarah, tidak ada keegoisan, tapi cuma ada kelegaan dan kelepasan. Masyarakat umat Tuhan di desa Wakan hidup rukun dan damai, hidup makmur dan sentosa adanya. Tuhan Yesus terima kasih. Khusus yang ada di program surat kuasa penginjilan jalan
semua diubah oleh Tuhan. Berkat Tuhan mengalir buat kami semua. Kasih sayang Tuhan memenuhi tempat ini, negeri ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menutup ibadah hari ini, kami memberkati bangsa negara kami. Pemerintahan Jokowi yang akan berakhir ya Tuhan. Dia telah mengakhiri pemerintahannya dengan baik, dengan 2 periode. Ada pembangunan yang luar biasa mulai tercipta dan akan digantikan oleh presiden yang terpilih Prabowo Gibran. Diberkatilah oleh Tuhan yang akan dilantik pada bulan Oktober. Bahkan untuk pada besok hari, seluruh masyarakat Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Biarlah itu boleh terjadi dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Akan ada upacara di IKN Nusantara yang baru. Ada upacara juga di pusat kota Jakarta. Dan semua provinsi-provinsi se-Indonesia akan mengadakan upacara bersama. 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Biarlah penuh dengan damai dan sukacita. TNI Polri dalam lawatan Tuhan. Terima kasih. Bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka, bangsa yang luar biasa. Karena Tuhan kami yang luar biasa. Karena ada dasar Pancasila yang luar biasa di bangsa kami. Indonesia luar biasa. Indonesia dalam nama Yesus, dalam lawatan Tuhan. Berkati Tuhan. Berkat Tuhan ada ke semua agama-agama yang ada di Indonesia. Berkati agama Islam, berkati agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, diberkati Tuhan. Semua denominasi interdenominasi gereja yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia Selatan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah syukur KKR dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Kita akan tutup ibadah, kita angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Maka Tuhan cuma menyertai tim Raja Wali yang sudah 2 hari ada di Indonesia Selatan ini. Tetap terjaga, tetap terproteksi. Kami akan pulang sebentar. Tuhan juga menyertai kami. Maka dengan demikian, senantiasa kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera berlimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus baik kepada gereja akan datang menjemput umat kepunyaannya yang tetap setia, yang tetap percaya. Mari kita semua akan tutup dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.